Alhamdulillah wa syukrulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Materi bahasan kali ini kaitan dengan pelaksanaan Rasulullah apabila selesai sholat berjamaah. Kedua, kaitan dengan mimpi dan hukumnya nanti. Dan yang ketiga, kaitan dengan takwil mimpi. Hadis yang pertama, An Samurah bin Jundabin radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimma yuksiru ayyakula li ashabihi wa fi riwayatin kana idza sholatan aqbala alaina biwajhihi faqala Aro'a ahadu minkum al-lailata minaru'ya qala fayaqusu alaihi man sya'allah ayyaqusu. Hadis ini dipotong panjang dari Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu. Ia berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering berkata kepada sahabatnya. Dalam satu riwayat adalah beliau apabila selesai salat menghadapkan wajahnya kepada kami. Beliau bersabda, apakah salah seorang di antara kamu bermimpi tadi malam? Ia berkata, maka menceritakan kepadanya orang yang Allah kehendaki menceritakannya. Istinbat yang pertama adalah imam selesai sholat berjamaah menghadap kepada makmum. Ini dalilnya yang dicontohkan oleh Rasulullah. Aqbala alaina biwajhihi. Apakah wajib? Tidak ada keterangan yang tegas menetapkan wajib, tetapi tentu lebih baik jika mengikuti cara Rasulullah. Andaikan tidak pun tidak apa-apa. Dalam keterangan lain, Rasulullah selesai sholat istighfar salasan, beristighfar 3 kali, kemudian membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta yadal jalali wal, lalu menghadap ke makmum begitu. Allahumma antas salam, ya Allah engkaulah sumbernya keselamatan, wa minkas salam, dan dari engkau keselamatan. Menisiun teuing ku corona atuh kita pasrah kepada Allah. Kan Allah yang menentukan itu. Sehat perlu, apik perlu, tapi pada akhirnya kita serahkan kepada Allah, karena dari Allah lah segalanya. Dan ini ujian mestinya menjadi tadzkirah bagi semua orang, terutama kepada para pemimpin, agar menjadi peringatan. Satu. Kedua, Rasulullah biasa menyampaikan risalah setelah sholat subuh, karena sholat sunatnya di rumah. Selesai sholat subuh, selesai wiridan, beliau menyampaikan pelajaran dengan cara dialog, tanya jawab, dan itu kiranya akan lebih terasa. Kalau di sholat duhur, maghrib dan isya, beliau sholat sunat rawatibnya di rumah.
Tapi selesai sholat kalau pada duhur, pada maghrib, pada isya. Tapi kalau sholat subuh ini dilaksanakan sebelum sholat subuh. Jadi sholat sunat lalu ke masjid berjamaah, setelah itu menyampaikan pelajaran risalah. Dan terasa sekali bahwa masjid adalah tempat untuk meningkatkan ilmu, tempat untuk meningkatkan kualitas hidup, tempat untuk membangun hidup manusia. Padahal pada saat itu masjid di zaman Rasulullah belum pakai keramik, kukesik sederhana, pacan aya keramik nanti. Nah, tetapi pengaruh masjid begitu hebat sampai keluar Jazirah Arab. Kenapa? Karena dibangun dengan ilmu, dibangun dengan hidayah Allah. Kalau istilah saya, masjid itu benar-benar terpelihara dan muncul ruhnya. Jadi banyak masjid yang sudah kehilangan ruhnya. Ya. Ini satu. Kemudian yang kedua, Rasulullah biasa bertanya pada para sahabat, siapa yang mimpi tadi malam? Mimpi itu kan munculnya tasawur dari otak, energi penggerak sel otak masih tersisa, energi penggerak organ tubuh habis, tidak muncul. Makanya tidak sempurna karena energinya sisa. Tapi kalau energi penggerak organ tubuh tersisa, energi penggerak sel otak habis, biasanya ngalinur, bangun, lempang, goler deui, artinya ada sisa itu. Aya ibu-ibu tengah penting hudang, lempang, nyokot duit tina saku salaki sare deui. Berdosa tidak ya tidak, kan itu mah lagi tidur, ngalinur. Iya, unggal puting we gitu. Nah, ini satu ya. Nanti ada mimpi kaitan dengan hukum, kaitan dengan sholat. Mimpi secara umum dulu ya. Rasul menyatakan idza ra'a ahadukum ru'ya yuhibbuha. Jika salah seorang di antara kamu mimpi yang menyenangkan, kena mimpi teh, mimpi dapat uang besar, hari hudang, Nah, saya beritahu aja, biasanya kan nilai suka ini Pak, dongkol gitu ya. Mimpi dapat uang besar, waktu bangun tidak ada. Saya beritahu aja, kalau Bapak Ibu mimpi dapat uang besar, mumpung mimpi bagikan gawe. Infakkeun ke masjid 100 juta, untuk madrasah 100 juta, untuk ustaz 100 juta, beakeun gawe. Iya, bangun teh pantu penasaran. Itu mumpung mimpi da keur cager mah hese. Lagi sadar mah hese. Bagaimana kalau mimpi sesuatu yang menyenangkan? Falyahmadillah 'alaiha. Hendaklah memuji Allah ketika bangun, terasa senang dengan mimpi itu, ucapkan alhamdulillah. Itu kenikmatan dari Allah. Wal yuhaddis biha, dan ceritakan silakan pada yang lain, enggak apa-apa. Kalau mimpinya mimpi yang baik, silakan ceritakan pada yang lain. Tapi bukan wajib, tidak pun tidak apa-apa. Wa idza ra'a ghairu dzalik mimma yakrahu, dan jika selain itu, yaitu yang tidak menyenangkan. Nah, kadang-kadang mimpi itu yang menakutkan, mimpi yang tidak baik. Fainama hiya minasyaiton, itu adalah dari setan. Itu bisikan, godaan setan itu.
Faliyasta'id min syarriha, maka berlindunglah kepada Allah dari kejahatannya. Wala yadkurha li ahadin fa innaha la tadurruhu, jangan ceritakan kepada siapapun kalau mimpi yang buruk, dan itu tidak akan membahayakan. Tidak ada mimpi yang menjadi sebab bahayanya orang, nggak ada. Ini supaya jadi pegangan, karena banyak orang yang ngomong kalau mimpi begini akan bahayanya begini. Nggak ada, ini kata Nabi. Saya percaya kepada Nabi daripada orang yang selalu menakwil impian itu. Itu ya. Dan catatan lain, tidak ada seorang pun yang diberi kewenangan menakwil impian selain Nabi. Itu jangan percaya tawil-tawil itulah yang dikhawatirkan terjerumus ke dalam syirik ini. Jadi kalau yang tidak menyenangkan jangan diceritakan, yakin tidak akan membahayakan. Di keterangan lain, berlindung pada Allah dan meludah 3 kali ke kiri, tapi simbol ini mah kan ini salaki jadinya belakang atau istri, simbol saja, tapi bukan harus. Nah itu satu. 2, ini harus jadi catatan, karena sekarang muncul juga ustadz katanya yang bisa menakwil impian. Iya. Bagaimana sikap kita? Kita yakin hanya Nabi yang diberi kewenangan untuk menakwil impian. Karena itu nanti kalau ada orang yang mengaku dapat ilham, bagi Nabi jika mimpi itu wahyu. Kalau Nabi itu ar-ru'yas salihah itu wahyu, seperti Nabi Ibrahim menyembelih Ismail itu melalui mimpi, karena mimpi bagi Nabi adalah wahyu. Selain itu bukan. Karena itu siapapun yang ngaku dapat ilham lalu menyampaikan ajaran, satu, banyak kan muncul lagi sekarang. Ada yang mengaku dapat wahyu dari mimpi, ada yang dapat firasat dari mimpi. Maka bagaimana kita mensikapinya? Gampang, mudah sekali. Quran sudah selesai diturunkan, syariat sudah selesai ditetapkan. Siapapun yang ngaku beda dengan Quran hadis, bukan. Itu aja udah. Ngarah teriweuh. Rek ngaku ilham, menang wahyu, di lengkong ge anu menang wahyu 2 budak nanti. Pokoknya sudah, Allah sudah menyampaikan al-yauma akmaltu lakum. Udah, makanya apapun pengakuan orang, dapat ilham, dapat segala macam, firas segala macam, pokoknya kita sudah punya pegangan. Tidak usah ikuti itu, ikuti saja Quran dan Sunnah itu. Ini kan sudah jelas, ya. Kaitan dengan fikih sekarang. Apabila seorang bermimpi bercampur, apa harus mandi? Kedua, bagaimana kalau perempuan yang bermimpinya? Apa juga harus mandi? Nah, gini sekarang. Al-ma'u minal ma'. Air itu dari air. Itu kata Nabi. Apa yang dimaksud air dari air itu? Wajib mandi kalau keluar air. Gitu. Mimpi bercampur tapi tidak keluar air, tidak mandi karena tidak keluar air. Jadi kalau bapak ibu tidak mau mandi, tahan saja, jangan keluar air. Kalau bermimpi ini ya tuh. Bermimpi bercampur keluar air, wajib mandi. Al-ma'u minal ma'. Wajib mandi. Kemudian ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah, bertanya urusan ini.
Kata Aisyah, yang begitu saja ditanyakan, katanya ini rahasia perempuan gitu. Tapi perempuan itu cerdas, kenapa kaitan dengan salat nantinya? Dan ia bertanya kepada Rasul dengan pakai mukaddimah yang bagus. Innallaha la yastahyi minal haq. Sesungguhnya Allah tidak merasa malu dari kebenaran. Nah, ini kan sudah bisa kita tebak kemana nih arahnya. Lalu dia bertanya, bagaimana bagi perempuan jika bermimpi? Apa wajib mandi? Begitu. Jika bermimpi keluar air ya. Rasul menjawab dengan diplomasi, min aina yakun syabah. Begitu. Dari mana bisa lahir anak itu serupa dengan ibu atau serupa dengan bapak? Begitu jawaban Rasul. Ke atas ke ibu itu. Lamun ibu ngatas yang guring di tengah-tengah ngajol ngerti kayak heula. Jawaban Nabi minaena yakun syabah, bagaimana bisa serupa? Kan anak itu bisa menyerupai ibu, bapak. Jadi kelihatan nanti siapa yang agresif tinggal ibu budak, nah gitu ya. Artinya di perempuan pun sama, bermimpi jika keluar air wajib mandi karena itu hadas besar. Kaitannya dengan sholat begitu. Mandi besar ya. Ada kasus ini. Beres imaman sholat subuh berenyeng ngelumpat kacai sararea teh kaget, kok kenapa? Barasuh datang di sholat teh 2 rakaat. Itu. Nah, tidak ngomong sama jamaah, enggak, beres saja biasa. Cuma datang ke rumah saya. Ustaz, saya berdosa. Kenapa? Saya ngimaman padahal saya belum mandi. Wudu begitu, punya hadas besar, junub, ngimaman tidak mandi. Saya tanya jamaah tahu, tidak ada yang tahu. Saya cuma kaget kelihatannya puguh tinggal gitu tetap puguh. Bagaimana hukumnya baik bagi saya maupun bagi jamaah yang ikut berjamaah itu? Maka hukumnya bagi imam itu tidak berdosa karena tidak tahu, karena lupa. Hadisnya Allah tidak mencatat satu dosa ketika hamba melakukan salah karena tidak tahu, karena lupa, karena terpaksa. Itu tidak dicatat dosa. Nah, kasus yang ini adalah lupa, maka tidak berdosa. Setelah ingat, ya mandi betul, lalu sholat, karena yang tadi tidak sah sholatnya. Tapi bagi makmum sah sholatnya, karena telah melaksanakan tugas sebagai makmum. Begitu. Ini mah urusan tinggal imam saja. Tong ngilu mandi kabeh. Nah, jadi bagi imam betul begitu tindakannya, selesai lalu mandi kemudian kembali salat. Pertanyaannya bagaimana kalau baru 1 rakaat ingat belum mandi? Dilanjutkan saja, biarlah makmum tidak tahu sah, tapi bagi dia tetap harus mandi tadi. Andaikan mau keluar silahkan, beri isyarat, nanti makmum yang ke depan gitu, tong maksakeun maneh sakitu kanyahoan batalna ku sararea keukuh wae yang jadi imam. Masih banyak yang siap itu jadi imam yang bersih begitu. Nah, ini kaitan hukumnya apabila terjadi seperti itu. Bagaimana bagi perempuan? Sama, jika lupa padahal dia punya hadas besar, berwudu lalu salat, baru ingat setelah salat. Malah ada yang ingat itu pagi-pagi bahwa tadi mestinya saya mandi, tapi tidak mandi. Silahkan mandi saja
salat ulangi yang tadi, karena belum sah. Berdosa tidak, karena lupa. Kalau saya ambil fikih dari sabda Nabi, man nasya sholatan aw nama an hafal yusalliha idza dzakaraha. Siapa yang lupa salat atau ketiduran, maka salatlah ketika ingat. Itu aja fikihnya dari situ. Andaikan dalam sehari-hari ibu lupa belum sholat asar karena sibuk, ingat-ingat setelah sholat isya, dipapai-papai tadi, oh iya belum sholat asar, sholat saja di situ. Bukan jamaah, tapi bagi yang lupa sholat ketika ingat. Fal yusalliha idza dzakaraha. Kalau terjadi gitu ya, sholat asar ingat ke sisa ya sholat we. Pokok can sholat geus 3 tahun itu mah lupa, melupakan. Tidak usah diganti dengan sholat, taubat saja itu ya. Iya. Kemudian masalah lain masih kaitan dengan bab ini, saya kutip juga sepotong di bawah. Sholat bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam data yaumin falamma sallama, tatkala selesai aqbala alaina biwajhihi, beliau menghadapkan wajahnya kepada kami. Jadi ini tambahan bagi imam, sebaiknya setelah sholat berjamaah, selesai sholatnya maka menghadap ke makmum. Begitu yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang saya potong hadisnya panjang. Lalu Rasul mengatakan begini, jika tadi malam tidak ada yang bermimpi dan tidak mau menceritakan kepadaku, tadinya aku akan terangkan apa takwilnya. Karena tidak, aku akan sampaikan aku tadi malam bermimpi, berarti wahyu. Tadi aku bermimpi, datang 2 malak membawa aku. Pertama aku diperlihatkan kepada orang yang sedang berbaring, lalu ditimpa kepalanya oleh batu besar sampai terbelah. Menggelindinglah batu itu, lalu kepala ini bersatu lagi, merapat lagi. Setelah itu dipukul lagi, begitulah terus. Aku bertanya, ini gambaran azab untuk siapa? Kata malak tadi, berangkat, masih ada. Gambaran yang kedua, ada yang mulutnya ditusuk dari depan seperti penusuk daging dari besi sampai ke punduknya, kiri kanan. Aku tanya, ini gambaran azab untuk siapa? Nanti masih ada. Yaitu ada orang yang berenang di atas di sungai darah dan nanah. Ketika ke pinggir dilempar dengan batu, kembali lagi ke tengah, terus begitu. Aku tanya, gambaran azab siapa? Kata 2 malak tadi, masih ada, berangkatlah. Yaitu ada laki-laki dan perempuan yang telanjang di dalam tungku, lalu dinyalakan api yang besar. Mereka semua di situ disiksa di dalam tungku itu. Lalu Rasul minta penjelasan. Nah, Rasul menjelaskan, inilah yang dimaksud. 1, orang yang berilmu agama tapi tidak mau beramal. Malam cuma tidur, siang tidak mau mengamalkan itu. Layaknya kepala seperti itu ditimpa dengan batu. Itu 1 gambarannya. Jadi apa pelajarannya? Amalkan apa yang ada di kita. Menurut kemampuan yang ada, jalanlah.
Karena orang yang pintar, yang pikir dalam agama itu bukan orang yang penuh dengan keilmuan Quran hadisnya, tapi amal tidak ada, bukan itu. Tapi orang yang tahu apa yang mesti dilakukan sehari-hari itu aja dah. Supaya tidak repot ya. Apalagi dengan gambaran yang dianggap luhur ilmunya itu kalau pakainya juga orang Arab, enggak, bukan. Abu Jahal juga orang Arab. Iya, saya pernah ditanya waktu di angkot tuh ada yang jalan kaki 3 orang pakai baju seperti orang Arab. Saya ditanya di angkot itu, Pak, betul itu sunnah Rasul? Saya jawab, wah sepatunya juga Cibaduyut. Betul. Itu jibiliyah namanya. Jibiliyah, kemanusiaannya. Sedangkan kita harus mengikuti kerasulannya. Atiullaha wa atiu rasul, bukan atiullaha wa atiu Muhammad, bukan kepada Muhammadnya, tapi kerasulannya. Kalau mau mengikuti cara Muhammad pakaian silahkan, itu mah duniawiyah, tidak juga tidak apa-apa. Kalau Muhammad makan dengan 3 jari, ya wajar makan korma. Kalau kita makan bubur kacang, itu kan jibiliyah, kita pisahkan. Ada jibiliyah, ada risalah, kerasulan. Jadi orang yang berilmu tapi tidak diamalkan. Yang kedua, orang yang berilmu, ilmunya itu hanya jadi alat untuk kepentingan hawa nafsunya. Termasuk kelompok ahlus syahwat. Quran hadis hanya dijadikan alat untuk berargumen membela kebatilan. Ini besar sekali dosanya. Itulah nanti adabnya itu. Perlu kita ingatkan sekarang. Banyak itu kan yang membela kebatilan menggunakan dalil. Iya. Disebutnya hujjah sabsatoiyah. Apa hujjah sabsatoiyah itu? Hujjah yang dibangun seperti benar. Sibhul haq. Mitoha kermayat tengel ku awitarangna gitu. Contohnya, mana campelak kami toha, lain campelak, justru saya itu membela tengenah. Jadi hati boga mitoha dicampelakan ku laleur. Laleur itu nataran mitoha tuh man ngahina laleur teh. Tengel ku awi. Laleur ibar mitoha ngagoler. Padahal bukan itu, minggu kemarin jam berita dibere nah, itu namanya sabsatoiyah. Ini Quran yang digunakan, hadis yang digunakan, direkayasa seolah-olah benar. Nah ini satu tuh, hati-hatilah terhadap ulama yang punya ilmu, itu adabnya berat di akhirat. Kedua, itu gambaran adab siapa yang ditusuk dengan besi seperti pengait daging ini, dari depan sampai ke belakang luar. Kadzab, pendusta. Mulut seperti itu layaknya ditusuk oleh besi dari api neraka. Cuma berdusta saja. Seringkali malah justru juga dusta ditutup dengan dusta lagi, ada lagi dusta ditutup dengan kebenaran. Nah ini ya, yang dilarang oleh Rasul, wala ta'su fi ma'rufin, jangan maksiat di dalam ma'ruf. Ya, jadi ma'ruf hanya dijadikan wajah kebohongan. Saya bingung sekarang ini, akal saja kadang-kadang tidak bisa menerima ya. 2 tambah 2 4, 2 tambah 2 5 jadi, 2 tambah 2 7 boleh, gitu kan sekarang. Tergantung siapa yang mau dan yang lagi kuasa lagi. Nah ini, untuk apa sih berdosa? Hanya untuk dunia, sementara dunia kan ditinggalkan. Apa yang kita kumpulkan udah beres. Jabatan, tanah, harta semuanya ditinggalkan.
nanti akan terasa ketika mengalami syakaratul maut. Siapa yang bisa menolong? Berjuang sendiri itu. Keluarga yang hadir nggak bisa apa-apa, harta yang ada nggak bisa apa-apa. Ketika syakaratul maut, berjuang sendiri di situ. Nah, kalau tidak percaya silahkan duluan. Ya, itu percaya mah berjuang sendiri. Keluarga nggak bisa apa-apa. Allah mengatakan siapa yang bisa menghalangi ini, kata Allah. Dukun silakan panggil, dokter silakan panggil, siapa? Tidak bisa. Berjuang sendiri. Lalu buat apa berdusta untuk mengumpulkan harta, sedangkan harta sendiri tidak bisa menolongnya. Nah, ini seringkali lupa ya. Tapi kalau dusta secara popo wewe nuletik mabuk dihampura teman. Ada 3 dusta yang tidak berdosa. 1, di medan perang. Itu sia-sia kan? Kalau saya ditangkap oleh musuh, lalu saya ditanya berapa jumlah teman kamu di mana saja, saya jujur, habis semua tuh. Nabi mukmin jujur teranggeun kabeh tuh beak. Nah, di situ sia-sia. Silakan berdusta untuk menyelamatkan. Kedua, kalau ada orang yang mau dibunuh, dikejar, mau dibunuh, lalu sembunyi, kita tahu yang akan membunuh datang. Saya jawab, nggak tahu, boleh menyelamatkan nyawa orang. Berdosa di situ tidak berdosa. Yang ketiga, di rumah tangga ibu, soalnya barohong we makan we lah teu anggap dosa gitu mah. Contohnya apa? Ibu kalau ditanya oleh bapak, mah duit aya kene, rata-rata ngajawab saya. Gak ada pak, habis, padahal aya kene teh. Aya kene mah artos saya bapak. Angger teh padahal aya kene. Tuluy budak ibu teh nu leutik teh nyahoeun. Cek budak teh, mah tong ngabohong dora kapan aya didegungkeun budak. Cicing nyaho naon? Matak nepi ka jadi presiden ngawadul we. Kapan ti leutik jujur tadi carek ku ibu. Cek budak teh mah tong bohong pan aya didegungkeun budak cicing nyaho naon. Jadi jujur teh ulah. Matak nepi ka jadi presiden hesewe jujur apa? Pajarkeun teh siasa, cenah eta meunang ibu. Siasa mun teu kieu moal boga panci. Mun teu kieu moal boga kartel yang begitu mah boleh. Jika bapak ditanya nih, Pak ya kena artos, oh padahal na kopiah teh aya. Aya duit salingkuh gitu deh. Ya itu mah tidak berdosa lah di rumah tangga ya. Terus azabnya. Yang paling berat dosanya adalah berdusta atas nama Allah. Ini paling besar dan merusak. Ini pengkhianatan luar biasa ini. 1. Kedua, berdusta atas nama Nabi. Nabi tidak mengatakan, ya katakan dari Nabi. Nabi tidak mengamalkan, ya katakan dari Nabi. Padahal Nabi tidak. Berdusta atas nama Nabi. Ketiga, berdusta atas nama ulama yang soleh. Ini juga dosa besar. Yang keempat, berdusta atas nama manusia biasa. Tahapannya nanti pemimpin dulu. Jika rakyat kecil berdosa salah, apalagi pemimpin. Jadi ini lebih ya. Kalau rakyat jujur bagus, apalagi pemimpin lebih bagus. Dan begitu. Jadi adalah jangan dusta. Buat apa sih dusta? Iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Hati-hatilah kan dusta. Kan dusta menuntun kepada kedurhakaan dan kedurhakaan menuntun ke neraka. Jujur we. Komo rek ibadah geura make jeung bohong. Hari ini kah ibadah sanes Bu? Ibadah nambah kudu ngabohong ke pamajikan pan ibadah. Jujur. Hari jujur tadi dukung. Kok kudu jujur, hari ngomong jujur tadi dukung. Kita lanjutkan. Kemudian yang keempat,
gambaran azab penjina. Sekarang sudah merebak di Indonesia. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, malah mendesak minta dilegalkan. Azabnya adalah gambarannya telanjang bulat dalam tungku, di bawahnya dinyalakan api yang besar, disangrai laki-laki dan perempuan. Itulah gambaran ya. Karena itu Rasul menyampaikan bukan mimpi seperti mimpi kita, tapi yang disampaikan oleh Rasul ini adalah wahyu. Begitu. Jadi ini kebenaran, hanya beliau terima melalui mimpi. Mimpi bagi Nabi adalah wahyu. Begitulah gambaran nanti adab pada hari kiamat. Bagaimana kalau orang soleh yang bermimpi? Bagaimana kalau ulama yang bermimpinya? Maka jawabnya sama saja seperti manusia lain. Tidak bisa jadi pegangan. Mimpi bukan pegangan. Udah, mimpi ya mimpi sajalah. Begitu teman. Itu mah hanya dorongan karena ada energi yang tersisa dan bukan pegangan. Kemudian untuk bagian akhir, karena itu Islam telah mengarahkan, memberi tuntunan sebaiknya sebelum tidur berwudu. Hukumnya sunat. Seperti wudu hendak salat, sudah salat ini, tapi berwudu saja hendak tidur. Jika tidak batal nanti bisa dipakai untuk salat malam, silahkan. Jadi sebelum tidur berwudu, kata Nabi, jika kamu hendak tidur maka berwudulah seperti wudu hendak salat. Hukumnya sunat. Kemudian jika mau dipakai wudu salat silahkan. Pertanyaannya bagaimana kalau punya hadas besar lalu berwudu? Silahkan, karena wudu ini wudu untuk tidur, tidak menghilangkan hadas karena hadas besar. Tapi kalau tidak punya hadas besar lalu berwudu, maka suci dari hadas, bisa dipakai salat, gitu ya. Ini jangan salah paham nanti. Jadi ini wudu sunat. Mau tidur wudu seperti wudu untuk salat. Selesai hendak tidur baca doa. Apa doanya? Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa wajjahtu dhahri ilaika rabbatan wa rabbatan la malja'a wa la manja minka illa ilaika. Allahumma amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa nabiyyikal ladzi arsalta. Kata Nabi, jika engkau mati tidak bangun lagi dari tidur, mutta alal fitrah, engkau mati dalam kesucian. Begitu. Makanya kepada sunat untuk berdosa, tetapi ada fadilahnya, hadisnya sahih, begitu. Kalaupun tidak apa-apa, tetapi jika melaksanakan lebih baik. 1, 2, karena itu ketika hendak tidur ada doa, berserah, pasrahkan semua kepada Allah. Kita bisa apa lagi sih? Geus ngagoler masih we ruwet di dieu teh. Kumaha hutang can maya jeung bayareun isuk masih saja. Sudah mau tidur mau apa lagi? Sudah serahkan kepada Allah. Karena dalam waktu yang singkat saja, waktu malam, Allah Maha Kuasa untuk menetapkan suatu perubahan. Sudah serahkan. Nah, seringkali kita ngambang ini. Makanya kalau kita mau tidur, kalau tidak yang tadi ada lagi, Bismika Rabbi wadutu janbi wabika arfa'hu in amsakta nafsi faqilha wa in hasaltaha fahfadha bima tahfadu bihi badaka sholihin. Itu serahkan aja kepada Allah. Jika aku ini harus mati malam ini, ampunilah dosaku.
Jika engkau percaya aku melanjutkan hidup, maka mohon dijagalah, dipeliharalah seperti dipeliharanya orang soleh. Begitu. Tapi yang barusan oleh ibu-ibu nggak usah dibaca. Kenapa? Pantu rapal. Hadisnya sahih, bisa dilihat di Bukhari kitab doa-doa, itu sahih yang barusan. Atau saya balik diwe karena biasa bismika Allahumma, jadi tidur atas nama Allah, itu aja. Iya, udah itu tuntunan dari Rasul. Ketika terjadi mimpi seperti itu, dan jika sempat bangun sebelum sholat subuh, silakan untuk tahajud. Makanya minimal usahakan hafal 15 surat lah. Tapi bukan harus ya. 15, sholat isya 2 surat, sholat sunat pada isya 2 surat, tahajud 11, 15 kan. Nu apal nganti lu. Tapi sah secara hukum, hanya pertanyaan ada sih usaha untuk menambah itu aja ya. Nah begitu, selesai. Kalau bangun pamannya jam 3.30, sementara subuh jam 4.18, masih banyak waktu. Kita bersuci selesai, sisa 30 menit cukup untuk 11 rakaat. Cukup. Kalau tinggal 20 menit cukuplah, bisa. Saya sudah percaya sih kalau jamaah di sini 11 soal Imam Walila. Silakanlah. Tapi kalau waktunya mendesak, ini ada kasus begini. Lihat jam, salah mungkin. Di jam itu 3:30, padahal sudah jam 4 lebih. Mungkin mati. Baru juga berapa rakaat. Nah, sudah mulai terasa lain ini. Ternyata jamnya mati, akhiri saja dengan 1 rakaat. Baru 4, tapi waktu habis menjelang subuh. Pain hitta subha pawahidatan. Udahlah, akhiri saja dengan 1 rakaat, udah. Begitu. Tapi jangan sengaja nggak subuh gitu. Iya. Kalau tinggal 20 menit bisalah 11 rakaat, dan saya anjurkan baca surat yang pendek saja karena waktunya sempit ya, dan parahnya mati apa. Nah itulah ya. Jadi saya ringkaskan, pertama, jika sholat berjamaah bagi imam, selesai sholat Rasul mencontohkan menghadap ke makmum, akbala alaina biwajihi. 2, mau menyampaikan pelajaran, artinya belajar waktu subuh silahkan, mau dipakai tadarus, baca Quran dan lain sebagainya seperti Rasul. Apabila selesai sholat subuh biasa menyampaikan pelajaran, risalahnya ada dalam bentuk tanya jawab dan lain sebagainya. 3, mimpi itu adalah manusiawi. Tidak ada yang berwenang menakwil impian kecuali Nabi. 2, jika mimpi menyenangkan ucapkan alhamdulillah, itu kenikmatan dari Allah. Jika mimpi yang tidak menyenangkan, berlindung kepada Allah ya. Dan hendaklah jadi catatan, mimpi tidak akan membahayakan. Ini dari Rasulullah. Kalau mimpi begini akibatnya enggak ya. Itu ada mimpi buruk biasanya jadi bahaya. Enggak, kan yang tidak bermimpi juga banyak yang mati ya. Iya. Kemudian yang keempat, kaitan dengan hukum, jika mimpi bercampur maka termasuk hadas besar, wajib mandi apabila keluar air. Bermimpi tapi tidak keluar air tidak wajib mandi. Iya. Kemudian ketika Anda tidur, maka arahan dari Allah dan Rasulnya adalah serahkan kepada Allah segalanya. Kan sudah tidak berdaya kita itu. Bisa apa sih? Serahkan aja. Mudah-mudahan tetap dalam rahmat Allah, dan tidak sedikit orang yang tidur tidak bangun lagi. Hukumnya sunat berwudu untuk tidur,
membaca doa yang tadi, jika mati pada malam itu, Rasul mengatakan engkau mati dalam fitrah. Tapi kalau dipercaya melanjutkan hidup, semoga dalam bimbingan dan lindungannya. Selesai sudah, beres ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam segala kenyataan tetap kita berserah diri kepada Allah, karena tidak ada yang maha kuasa untuk menetapkan urusan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha? Yang rame mimpi ketemu Rasul. Oh iya. Terus tadi polisi kan, dipolisikan. Iya. Gara-gara mimpi teh serang ketemu Rasul terus dipolisikan. Begitu. Kalau mimpi ketemu Rasul, mimpi ketemu Bapak, mimpi wajar manusiawi, karena yang mimpi itu muncul dari tasawuf di sini. Karena kita sering mendengar nama Rasul. Kadang-kadang kita bayangkan Rasul seperti apa. Nah, satu saat ini muncul itu wajar saja, nggak apa-apa. Apakah itu mimpi bertemu dengan Rasul? Kan Rasul sudah meninggal. Itu hanya tasawuf saja. Kedua, yang saya khawatirkan, dia ngaku mimpi bertemu dengan Rasul lalu menyampaikan ajaran yang berbeda dengan dari Rasul. Ini yang dikhawatirkan. Sudah mimpi bertemu dengan Nabi, mimpi bertemu dengan ulama, dengan siapapun, tidak akan mengubah syariat yang sudah ada. Sudah kembali kepada syariat yang sudah ada saja. Itu impian mimpi saja lah. Iya, itu aja. Ya, cukup ya. Iya.